Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation, disimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan Selasa 8 Juli lalu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas di dalam kamar indekosnya dengan muka terlakban berwarna kuning. Jenazah sang diplomat juga telah dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Sejumlah dugaan sempat bermunculan terkait kematian korban yang hendak menjalankan tugas barunya ke Finlandia, hingga polisi menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang, pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya, tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Ada reng, kecelakaan papi reng. Sejumlah mama dievakuasi warga setelah mobil pikap yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan mama ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pikap akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke Puskesmas serta RSUD Syarifah Amba Miratu Ebuh, Bangkalan. Ini ada 10 orang yang masuk ke sana, kemudian dirujuk ke sini 2 orang, perempuan semua, yang satu umur 35, yang satu lagi umur 55. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pikap untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Truk menabrak 2 unit mobil di depan sebuah toko di Jalan Raya Jepara, Melongo, Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Selain menabrak 2 mobil, truk juga menabrak 1 unit sepeda motor dan bangunan toko. Akibatnya seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Seorang balita yang berada di dalam mobil luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Kendaraan tersebut oleng ke kanan sehingga menabrak KBM Daihatsu Sigra. Setelah menabrak KBM Daihatsu Sigra, kendaraan tersebut oleng dan menabrak KBM Toyota Calya dan SPM Vario yang sedang parkir di depan toko jejibab. Satlantas Polres Jepara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Kampung Pekopen Bulak, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini ternyata beraksi dengan istrinya dengan berpura-pura mencari barang bekas. Aksinya terbongkar setelah warga mendapati kunci kotak sepeda motor korban sudah rusak. Korban pun langsung berteriak hingga pelaku akhirnya dihakimi massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tambun Selatan. Berapa orang? Tadi yang datang sini itu 1 orang, ternyata ada istrinya minum di kafe depan, di kafe samping Indomaret yang udah tutup itu, kafe depan. Berarti suami istri ya? Iya, suami istri. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi pencurian sepeda motor yang kerap terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang pria yang mencuri sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Poros Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya tak ada yang mencurigakan, pria yang disangkakan sebagai pelanggan oleh petugas minimarket. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku kemudian mengarah ke arah parkir sambil memantau kondisi karyawan minimarket yang tengah sibuk bekerja. Hanya hitungan detik, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban setelah mengetahui kunci kontak lupa dicabut oleh pemiliknya yang tengah terburu-buru hendak absen elektronik. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban hendak memindahkan sepeda motornya, namun menyadari kendaraannya telah hilang. Kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat seorang menggasak sepeda motor korban. Itu masuk pagi, ya terus mungkin apakah sudah hampir terlambat, buru-buru absen, akhirnya kuncinya ketinggalan. Sudah absen, entah dari WC, pas keluar, hilang motornya. Dengan modus pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang dimana dalam sepeda motor tersebut tertinggal kunci kontak. Sekarang kami lakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku, dokumen dan CCTV untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Korban melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.